kesepakatan di atas materai. Kau serius melakukan ini semua, Mel? Ya, sebetulnya aku mau pisah denganmu tanpa persyaratan ini semua. Tapi, orang tua dan keluarga besarmu, bagaimana? Oke, akan aku pikirkan. Semoga Harum bisa menerimanya. Dia sangat ingin kunikahi secara sah. Sergahnya bingung dan putus asa. Tidak bisa dong. Dia harus menjaga rahasia ini. Jangan sampai orang kampung tahu kalau dia adalah istri sirimu. Orang tahunya bahwa dia itu pembantuku. Bisa tidak? Ini pilihan yang sulit, sangat sulit. Sergahnya. Wajahnya terlihat begitu muram. Terserah. 5 menit lagi, harus sudah ada keputusanmu. Ancamku lagi. Dia terdiam. Rupanya besar juga untungnya mertua menyayangiku. Hal ini bisa kujadikan senjata untuk mengalahkan kedurjanaan anaknya. Alasannya karena aku tidak cantik lagi dan tubuhku melar setelah melahirkan. Baik, hal pertama yang akan kulakukan setelah bercerai adalah mengembalikan kecantikan wajah dan tubuhku. Akan kubuat dia tergila-gila lagi seperti masa aku masih gadis dulu. Langkah kedua adalah menyiksanya lahir dan batin, menyiksa perempuan pelakor itu sekaligus. Dia harus tetap menjalani kedudukannya sebagai pembantuku, meski dia bisa menikmati tubuh suamiku. Toh, aku juga sudah tidak sudi bersuamikan dia. Ambil kalau kau mau, tapi nikmati siksaan manis dariku. Aku sudah selesai membersihkan diri. Baru saja keluar dari kamar mandi, lalu mematut diri di depan cermin. Sementara Mas Gilang masih terlihat bingung dengan semua tawaran yang telah aku ajukan. Ponselnya diketuk-ketuk, bibirnya digigit-gigit, dan sesekali mendesah berat. Diraihnya surat perjanjian yang telah kutempel materai. Dibacanya dengan seksama, lalu diletakkannya lagi dengan enggan. 2 menit lagi. Ketusku sambil meneliti pantulan tubuhku di cermin. Kenapa ya? Perutku masih melentung begini. Bagaimana caranya mengecilkan perut ini? Ingin rasanya memiliki tubuh langsing dan padat seperti sebelum hamil dulu. Ini juga, pipiku. Kenapa jadi bengkak begini? Sih, gendut banget. Entah kemana wajah asliku dulu. Berminyak lagi. Kugeraikan rambut sepunggungku. Selama hamil tidak pernah memotongnya, meski untuk sekedar merapikan. Kata mertuaku Pamali menggunting rambut selagi hamil. Banyak banget aktivitas yang Pamali menurut dia. Jadinya begini, deh, bentukku. Anaknya sendiri jijik melihat penampilanku. Tapi, sekarang putriku sudah lahir. Aku harus bisa mengembalikan wujudku seperti semula. Mel, aku tersentak. Segera kutoleh keranjang. Mas Gilang terlihat masih cemas. Kenapa? Sudah kau putuskan? Tanyaku sambil menggelung rambutku ke atas. Tiba-tiba ponselnya berdering. Segera diusapnya tanpa menghiraukan pertanyaanku. Tuh, kan. Aku sama sekali tak penting baginya. Entah siapa yang memanggilnya melalui ponsel itu. Oh, iya, aku keluar. Ucapnya melalui ponsel. Dengan terburu dia bangkit dan menuju pintu kamar. Mau kemana? Mas, putuskan dulu, baru kau boleh pergi. Perintahku sambil berusaha menahan anak kunci. Siniin kuncinya. Aku buru-buru. Teriaknya mencoba merebut dari tanganku. Putuskan sekarang atau aku akan bongkar semua kepada orang tuamu. Ancamku sengit. Oke, aku terima. Buka pintunya. Teriaknya semakin emosi. Tanda tangani surat perjanjiannya. Perintahku menunjuk kertas di atas nakas dengan dagu. Ribet banget. Sungutnya dengan wajah merah padam. Langkah pertama sudah dimulai. Aku akan mulai menapak ke tangga berikutnya. Rasa lega bercampur dendam membuatku sangat bergairah. Aku tersenyum sambil memutar anak kunci, lalu melebarkan daun pintu untuk sang durjana.
Mas Sigit berlari kecil menuju pintu depan. Setengah berlari juga aku mengikutinya dari belakang. Sebuah mobil menunggu di depan toko. Kukira itu adalah mobil pelanggan yang hendak berbelanja pupuk. Tapi, demi melihat siapa yang turun, dadaku berkecamuk. Harum. Perempuan itu turun dengan langkah lemah setelah Mas Sigit membuka pintu mobil. Mas Gilang mengeluarkan dompet lalu menyerahkan sejumlah uang kepada sang supir. Aku melotot tajam ke sang wanita. Dia mengkerut, bersembunyi di balik punggung pasangannya. Aku yang menyuruh dia ke sini. Aku juga yang memesankan taksi online untuk menjemput dia. Harum tidak punya uang untuk pulang kampung. Mas Gilang menerangkan tanpa ku minta. Oke, jelaskan pada perempuan ini tentang perjanjian kita. Ucapku menatapnya sinis. Mas Gilang berusaha menjelaskan semuanya kepada Harum. Tentu saja dengan nada memelas tapi sangat meyakinkan. Tidak, aku tidak mau. Mas janjinya nggak kayak gitu. Teriaknya histeris. Pegawai toko dan beberapa pelanggan terlihat kaget. Mereka menatap kami penasaran. Jaga mulutmu. Kau ikuti permintaanku, atau ku telepon ibumu agar datang menjemputmu sekarang juga. Ancamku. Mas. Sergahnya seolah menuntut Mas Gilang. Sabar, sayang. Sementara begini dulu. Pasti akan segera ada penyelesaiannya. Ya, kata Mas Gilang mencoba memegang pundaknya. Stop. Tanganmu, Mas. Tagurku menatap tajam. Mas Gilang spontan melepas pegangannya. Kau juga. Ingat, semua orang di rumah ini beserta seluruh karyawan toko. Tahunya kau itu pembantu. Jangan pernah kalian itu menunjukkan kemesraan di depan siapapun. Jangan panggil-panggil dengan kata sayang atau yang lainnya. Paham? Mel, kapan kami bisa bebas? Protes Mas Gilang tidak senang. Dulu gimana kalian buat? Saat aku masih hamil. Gak ada yang tahu, kan? Sahutku tetap tenang. Tapi, kami akan menikah. Bukan? Kalau sudah nikah, sudah bebas, kan? Kejarnya lagi. Hei, kau lupa ya, Mas. Kalian akan segera kunikahkan secara siri. Tapi diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu selain aku. Gak ngerti juga, sih. Atau keluargamu akan tahu semua kebusukanmu? Mau? Mas, gimana? Sih. Katanya kau akan talak dia. Lalu nikahi aku secara sah? Lenyek Harum sambil menghentakkan kakinya ke tanah berulang-ulang. Persis seperti anak kecil yang permintaannya tidak dituruti. Sabar. Ya, sayang. Hanya tinggal waktu. Sementara kita ikuti permintaannya. Mas Gilang menatap lembut kekasihnya. Aku tahu dia sangat ingin memeluk perempuan itu untuk menenangkannya. Tapi, dia ragu dengan ancamanku. Ini ada apa? Kok dari tadi Papa perhatikan seperti ada masalah? Papa tiba-tiba muncul. Dia menatap Harum keheranan. Ini siapa? Tanyanya lagi. Dia pembantu kita, Pak, baru datang dari kampung. Sahutku cepat. Mas Gilang dan Harum menatapku tajam. Aku melengos, lalu menggandeng papa mertuaku kembali masuk ke dalam. Terpaksa mereka berdua mengikuti langkah kami dengan diam. Pembantu apa lagi? Mel. Kan, udah ada Bik Ina? Tanya papa sambil berjalan. Bik Ina khusus mengurus cucu papa. Perempuan busuk ini mengurus rumah dan segalanya. Sahutku mantap. Apa? Perempuan busuk? Papa mengulang ucapanku. Bukan. Perempuan ini maksudku. Pa. Kilahku tertawa manja. Kamu itu, orang baru datang saja sudah dikatain seperti itu. Nanti dia nggak betah gimana? Papa mertua mengucek rambutku. Bagaimana mungkin Harum tidak betah? Aku bayar pakai tubuh suamiku. Aku tertawa renyah.
Padahal sangat tidak lucu. Aku menertawakan kemalanganku. Mas Gilang hanya bisa menghela napas sambil menguatkan selingkuhannya lewat tatapan. Kamar untuk Harum yang mana, Mel? Tanya Mas Gilang kemudian. Yang biasa. Kenapa memang? Kamar itu selama ini gak pernah dipakai, kan? Big Ina gak kuizinin tidur di kamar maksiat itu. Big Ina selama ini tidur di kamar belakang. Terangku tetap sinis. Harum mendengus kasar. Ku tahu dia sangat tersinggung. Sedang Mas Gilang tak bisa berbuat apa-apa. Mel, siapa ini? Mama dengar kamu nyebut kamar maksiat. Tiba-tiba mama mertua menghampiri kami. Papa sudah pergi ke kamar Cika cucu tersayangnya. Mereka berdua sehari-hari tiada henti mengawasi Cika secara bergantian. Tentu saja sangat meringankan tugas Big Ina. Biarlah, sampai mereka puas. Mertuaku memang belum pernah memiliki anak perempuan maupun cucu perempuan. Mereka memiliki anak dua, tapi duanya laki-laki. Mas Fajar seorang guru. Dia tinggal di kota lain. Kak Bulan adalah anak angkat yang mereka rawat sejak kecil. Cucu-cucunya dari anak yang lain semuanya laki-laki. Sudah 5, dan baru Cika perempuan. Cucu yang sangat ditunggu-tunggu. Kata papa ada pembantu baru datang. Kamu mau nyuruh dia menempati kamar maksiat? Maksudnya apa, Mel? Tanya mama penasaran. Mas Gilang memilih pergi. Pasti dia takut rahasia ini kubongkar. Iya, Mah, ini pembantu baru kita. Namanya Harum. Mengenai kamar maksiat, Mama salah dengar kali. Sana Harum, segera siapkan makan siang. Perintahku kepada perempuan itu. Big Ina, panggilku berteriak. Ya, Bu. Big Ina datang tergopoh-gopoh. Maaf, saya lagi masak. Tadi ibu yang menjaga Non Cika. Ada apa? Tanyanya khawatir. Mulai sekarang, tugas Bibik hanya ngurus Cika. Jangan pernah pegang urusan rumah yang lain. Saya mulai sibuk ngurus toko. Kadang harus keluar kota, meninjau toko cabang. Urusan Cika, saya serahkan sepenuhnya kepada Bibik. Urusan rumah tanggung jawab Harum. Paham? Iya, Bu, paham. Sahutnya, sementara Harum melangkah gontai menuju dapur. Apa maksudmu, Mel? Kamu mau kerja? Mama mertua terlihat bingung. Iya, Mah, besok pagi saya akan mulai terjun ke lapangan secara langsung. Mas Gilang sedang kurang sehat. Dia juga nggak fokus. Mama lihat, kan, tadi malam aja dia nggak pulang karena sibuk ngurus yang di cabang. Dia kurang sabar ngadapin pengelola cabang. Mah, daripada hancur, lebih baik dia istirahat dulu. Saya yang akan ambil alih. Apa kamu bisa? Wanita lemah lembut itu terlihat ragu. Saya dulu sempat kuliah 2 tahun jurusan bisnis, kan? Mama lupa. Kalau menantu mama ini sempat calon sarjana. Enggak selesai sih, tapi kan udah punya keahlian mengelola bisnis. Aku tertawarnya berusaha meyakinkan mama. Kamu sih, buru-buru nikah. Bukannya nyelesaikan kuliah dulu. Ucap mama ikut tertawa tak kalah renyah. Gara-gara anak mama. Tuh, udah enggak sabar, katanya. Hahaha. Sahutku tertawa semakin keras. Kamu juga mau ngelayani? Balasnya tetap tak mau kalah. Kami berdua tertawa lepas. Mulutku memang tertawa, tapi hatiku menangis, semakin sesak. Semua kalimat yang kuucap hanya untuk menutupi luka yang masih basah dan berdarah. Apalagi kalau ingat masa kuliah dulu. Bagaimana Mas Gilang berjuang mati-matian merayuku agar mau meninggalkan bangku kuliah. Menerima lamarannya karena katanya sudah tak bisa lagi menahan diri. Dia bahkan mengancam akan memperkosaku bagaimanapun caranya. Aku yang begitu diperjuangkan, ternyata begitu mudah dicampakkan.
Apakah karena harum yang begitu mudah ditalukan, sehingga aku semakin tak berharga? Terserahlah. Mel, panggil Mama sambil mengikutiku ke kamar Cika. Iya, sahutku tanpa menoleh. Besok pagi, kami mau pulang. Kalian sudah bisa kami tinggal? Tanyanya dengan nada ragu. Bisa banget, Ma. Gak apa-apa. Saya bisa mengurus semuanya. Termasuk mengurus Mas Gilang. Sahutku spontan saking senangnya. Mengurus Gilang? Tanya Mama bingung. Aps, maaf salah ucap. Sergahku gugup. Kenapa hari ini kamu salah ucap terus, Mel? Begini, Mama dan Papa melihat. Kok sepertinya ada yang tidak beres dengan hubungan kalian. Ada yang kalian tutupi. Terus terang, kami agak berat untuk pergi karena itu. Ungkapnya dengan wajah sedih. Tidak, Ma, kami baik-baik saja. Kalau Mas Gilang terlihat sedikit murung, itu pasti karena saya yang masih belum bisa maksud saya, ucapku mengarang cerita. Sengaja aku berucap terbata-bata untuk lebih meyakinkannya. Iya, tidak usah dilanjutkan. Mama ngerti. Ya, sudah kalau begitu. Kami akan pulang besok. Kami lega kalau begitu. Kamu juga sudah bisa mulai perawatan. Mel, buatlah agar suamimu betah padamu. Aku mengangguk. Sedikit pun tidak hendak membantah. Malam itu aku terlambat pulang. Setelah berbincang dengan Mama mengenai perawatan diri siang tadi, aku langsung keluar rumah, menuju salon langganan Rani dan Mala. Kedua sahabatku itu telah berjuang menyumbangkan tenaga dan pikiran demi perubahan penampilanku. Kak, Harum menatapku tak percaya saat membuka pintu. Maaf, Ma, Pa, saya terlambat pulang. Ucapku mengulum senyum. Menyapa kedua mertua yang sedang berbincang dengan putra kesayangan mereka. Mel, ketiganya bergumam takjub. Kamu dari mana aja? Mama mertua langsung bangkit menyambutku. Kan, tadi udah izin mau ke salon. Sahutku lembut sambil mengukir senyuman semanis yang aku bisa. Oh, iya. Lupa. Mama. Semua menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ma, kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Sergahku tersipu. Kamu cantik. Cantik banget. Tapi ini. Dia menunjuk dan mengusap-usap perutku yang masih buncit. Iya. Ma, gak tahu ini. Gimana cara ngecilinnya? Kayaknya udah gak bisa. Deh. Jelek ya? Ma, perut aku. Gak apa-apa walau perut buncit. Kamu tetap cantik. Kok? Iya kan? Lang. Papa mertua ikut berkomentar. Dia tersenyum melirik wajah putranya. Mas Gilang hanya bergumam tak jelas. Matanya yang sedari tadi menatapku lekat dialihkan saat Harum melintas setelah membukakan pintu untukku. Heh, buatkan aku air hangat. Dong. Perintahku. Gadis itu menatapku tajam, lalu melirik pasangan mesumnya. Gak pakai lama. Ya, perintahku lagi. Sengaja merendahkannya. Aku ingin tahu seberapa besar rasa cintanya kepada suamiku, sehingga dia sanggup bertahan dalam tekananku. Ayo, duduk. Mama mertua menarikku duduk di sampingnya. Kami tadi sudah bincang-bincang dengan Gilang. Besok kami pulang pagi-pagi sekali, biar gak kena macet. Kalian baik-baik di sini. Jangan pernah bertengkar. Kalau memang kamu mau membantu Gilang mengelola toko, kami setuju. Yang penting jaga jangan sampai toko kita hancur. Ingat, banyak toko pesaing di luar sana. Kita sudah punya nama. Papa bersusah payah dahulu membangun nama besar toko kita. Jangan sampai hancur di tangan kalian. Papa mertuaku menasehati. Iya, Pa. Sahutku mantap. Kulirik Mas Gilang yang hanya menunduk. Kenapa Gilang tampak kurang bergairah?
Ada masalah di antara kalian? Tanya papa menatapku penuh selidik.